Bapak Ibu, nangis kepada Allah. Puluhan tahun kita solat menghadap Ka'bah, puluhan tahun kita berselawat kepada Nabi, puluhan tahun kita mencintai Nabi, puluhan tahun kita mengaku menjalankan sunnah Nabi, tapi seumur hidup tak punya niat kita untuk menziarahi makam Nabi. Inilah cinta yang ada kedustaan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi, wa idza tasabat ummati sakatat min ainillah." Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi ini menjelang siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Asri Auzar, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Masjid Baitus Salam beserta jajaran. Yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatan. Dan yang saya cintai calon jamaah haji dari jamaah Baitus Salam yang hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pagi tadi habis subuh di Masjid Al-Mukhlisin jam 8 nasihat perkawinan. Baru selesai jam setengah 9 atau jam 9 lewat. Baru sampai ke masjid ini lebih kurang jam 10 kurang 2 menit. Dan duduk bersama dalam rangka pelepasan jamaah haji. Jadi saya mohon maaf, tadi saya tanya sama Pak Asri Auzar, apakah habis acara ini ada makan? Kalau ada, ambo makan. Tapi kalau ndak ada, habis ceramah aku ambo pulang. Karena dari tadi pagi tidak sempat acara pesta perkawinan, akad nikah, tak sempat juga makan untuk mengejarkan jadwal kemari karena takut terlambat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini saya singkat, mudah-mudahan ada ibrah buat kita bersama. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang suci. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang suci, perjalanan yang suci. Dan Allah ingin apa yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara yang suci. Karena ini perkara yang suci, ibadah haji dan umrah ini perkara yang suci, Allah tidak menginginkan di sekitarnya ada perkara-perkara yang kotor. Kalau ada saja perkara yang kotor, nanti Allah akan cuci dengan bermacam-macam ujian. Maka langkah pertama saya ingin sampaikan buat kita bersama,
Ibadah haji dan umroh yang akan dikerjakan oleh saudara kita yang akan berangkat ini kloter berapa, Pak? Berangkat tanggal berapa? 13. Kloter ketiga. Pertama Provinsi Riau. Ya, di embarkasi Batam berarti kloter ketiga, pertama di Riau. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara haji dan umroh ini adalah perkara yang suci dan Allah tidak menginginkan ada perkara kotor yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat perkara haji dan umroh, maka kita akan teringat satu kisah Nabi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan Nabi ini menjadi cikal bakal spirit turunnya syariat dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Nabi ini disebut dengan Nabi Ulul Azmi yang kedua, dan Nabi ini namanya disandingkan kepada Rasulullah yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi. Tidak ada Nabi yang namanya disandarkan kepada Rasulullah dan tidak ada salawat yang ditumpangkan namanya kepada Rasulullah kecuali hanya Nabi ini, karena ada kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nabi itu bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi itu bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di daerah Ur. Ur itu daerah Irak Selatan. Ada yang mengatakan Babilonia, ada yang mengatakan Mesopotamia, ada yang mengatakan Kanan, ada yang mengatakan daerah itu bernama Damaskus. Diturunkanlah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang terkenal di semua lintas agama. Jadi maaf, bukan kita saja yang mengenal Ibrahim, Pak. Orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Yahudi mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Karena Ibrahim ini menjadi nabi yang terkenal di antara lintas agama. Kita lihat dari mana jalur terkenalnya Ibrahim alaihissalam. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang itu satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya keturunan Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini lahirlah dinamakan Azar, atau ada orang menyebutnya Tarah, atau ada orang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tarah, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Soleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Dari mana Ibrahim ini bisa dikenal di antara lintas agama? Dari awal. Dulu ketika Nabi Adam diciptakan Allah, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka diciptakanlah Nabi Adam. Ketika Adam diciptakan tinggal dalam surga. Ketika tinggal dalam surga, Adam melakukan kesalahan, turun ke muka bumi. Maka ketika di muka bumi dibangunlah rumah yang paling pertama kali dibangun di muka bumi ini. Allah ceritakan dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang paling pertama dibangun di muka bumi itu adalah Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Ka'bah. Itu rumah yang pertama sekali dibangun pada zaman siapa? Adam alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Dibangunlah Ka'bah.
dalam bangunan sederhana. Ketika Adam wafat, muncul Nabi selanjutnya Idris alaihissalam. Ka'bah masih ada. Ketika Idris wafat diangkat ke langit, maka muncullah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh, banjir datang. Kata ulama, tidak ada banjir yang lebih besar yang kami berikan kepada umat manusia sampai hari kiamat kecuali banjir yang kami berikan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Bumi ini dikelilingi air, air sampai ke puncak gunung Himalaya. Banjir itu telah menyebabkan Ka'bah hancur. Ketika Nabi Nuh wafat, muncul Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan. Ketika Hud wafat, muncul Nabi Soleh, Ka'bah dibiarkan. Ketika Soleh wafat, muncullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim ini muncul, Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika kami perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Qawaid jamak bukan kaidah, pondasi-pondasi Ka'bah. Kenapa banyak hancur? Zaman siapa dibangun? Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu menjadi nabi yang terkenal di antara lintas agama. Orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Yahudi mengenal Ibrahim, agama sama agama Ardi orang Hindu pun mengenal Ibrahim. Islam juga mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Orang Islam menyebut Ibrahim alaihissalam nabi. Orang Yahudi menyebut Abraham. Bahkan saudara kita yang beragama Hindu menyebut dengan nama Brahma. Bahkan ada sejarah lain juga mencatat kita menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi menyebut Solomon. Kita menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David dengan nama yang berbeda-beda. Maaf, karena Ibrahim ini dikenal di lintas agama, sampai-sampai saudara kita beragama Hindu menyebut dengan nama Brahma. Dari mana lo datangnya Ibrahim ke Brahma, Ustaz? Makanya Bapak Ibu baca sejarah. Turunnya Nabi Ibrahim 1700 tahun sebelum Masehi. Saudara kita yang beragama Hindu punya nabi namanya Brahma, diturunkan 1700 sampai dengan 1800 sebelum Masehi, satu zaman. Makanya jangan heran Pak, jangan marah kalau ada orang mengatakan ritual agama Islam ini ada kemiripan dengan ritual agama Hindu. Itu jangan heran. Walaupun kita belum bisa memastikan, tapi paling tidak perlu dilakukan penelitian lebih dalam. Kenapa? Ada kemiripan sejarah. Dari mana kemiripan sejarahnya? Antara Ibrahim dengan agama Hindu, antara Islam dengan agama Hindu. Karena ada jalur benang yang kusut antara Ibrahim ke bawah sampai Nabi Muhammad, dengan jalur yang lain ada jalur benang yang kusut. Makanya ada kemiripan sejarah antara ritual agama Islam Ibrahim yang dibawa millata Ibrahim Hanifah dengan saudara kita yang beragama Hindu. Dari mana? Kita lihat. Ibrahim punya istri. Berapa orang bini Ibrahim? Ompe. Jadi bini Ibrahim yang pertama Sarah. Istri Ibrahim yang pertama namanya Sarah. Brahma, nabinya orang Hindu, punya istri namanya Saraswati. Di Mekah ada bangunan segi 4 Ka'bah. Isinya 9 kali 10 atau 10 kali 10. Ada yang mengatakan 12 kali 12. Termasuk Hijri Ismail dihitung bagian Ka'bah. Itu Ka'bah tuh segi 4. Segi 4 tuh di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Kalau Bapak pergi ke India, di India ada bangunan seperti Ka'bah namanya stupa. Di Ka'bah Mekah ada ritual ibadah haji dan umroh. Orang memakai selempang berwarna putih bagi laki-laki namanya ihram, tidak berjahit. Di India, saudara kita beragama Hindu ada ritual ibadah mereka, mereka pakai selempang tidak berjahit tapi warnanya kuning. Di Mekah ada air suci namanya Zam-Zam. Di India ada air suci namanya Gangga dan Yamuna. Di Mekah ada ritual ibadah umroh dan haji. Habis tawaf sa'i ada urusan dengan kepala namanya tahallul. Di India ada urusan dengan kepala namanya digundul.
Ada kemiripan sejarah. Urusan orang Islam, ada penyembelihan hewan kurban. Di India ada penyembelihan hewan namanya gadri. Jadi ada kemiripan sejarah. Jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu dulu mengikuti millata Ibrahim Hanifah, tapi kena ribuan tahun bergeser, berubah kebiasaan, berubah tradisi, berubah akidah. Maka diutuslah Nabi kita lahir di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Bapak boleh baca sejarah 124.000 Nabi. Tidak ada Nabi yang dilahirkan di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah, kecuali hanya satu Nabi saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mengembalikan benang kusut. Ada jalur yang menyimpang. Jangan-jangan saudara kita beragama Hindu dulu mengikuti millata Ibrahim Hanifah, tapi kena ribuan tahun bergeser, berubah kebiasaan. Kok bisa Ustaz? Iyo, kena berapa tahun jarak antara Nabi Muhammad dengan Ibrahim? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Khuzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun? 21 keturunan dikali 70 aja 1400 tahun. Itu normal Pak. Jangan kan 1400 tahun. Awak aja orang Pariaman merantau ke Jakarta 3 bulan tu lalu punya bahasa Piaman 3 bulan barunya. Apalagi ribuan tahun. Makanya Ibrahim menjadi nabi yang dikenal di antara lintas agama. Baik. Apa pesan yang saya tangkap dari kisah Ibrahim? Nanti saya bacakan sedikit saja kisahnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan pesan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat, dan juga kepada calon jemaah haji yang mungkin sampai sekarang belum ada tanggal keberangkatannya, tapi sudah daftar, sudah punya niat, sudah deposit, sudah booking porsi, sudah masuk dalam haji pintar, tapi masih berangkat lama. Kena waiting list, daftar tunggu. Kalau Pekanbaru sekarang Pak Camat berapa lama daftar tunggu? 20 tahun, 24 tahun? Daftar tunggu haji? Hampir 26 tahun. Kalau Bapak umur 60 tahun mendaftar gini, kamu sarankan tidak usah. Tidak akan berangkat je dah. Pak Ustaz, kalaupun berangkat tapi umur 90 tahun. Normal 90 tahun, fisik sudah lemah. Karena ibadah haji umroh ni ibadah fisik. Baik. Saya pesankan yang pertama. Apa pesan saya kepada jamaah calon haji yang akan berangkat? Sebelum berangkat bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan, berapa banyak hati orang yang kita sakiti, berapa banyak harta orang yang kita rampas, berapa banyak hak orang yang kita ambil, berapa banyak uang masjid yang kita makan, berapa banyak uang anak yatim yang tidak kita salurkan, berapa banyak ujub, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling pengalaman, merasa paling segalanya. Takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik. Minta ampun kepada Allah. Karena Bapak Ibu akan memasuki tanah haram, tanah yang diharamkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka tidak ada pilihan lain, minta ampun kepada Allah. Akui dosa kita ini di hadapan Allah, selesai. Minta ampun kepada Allah. Maaf, rukun taubat itu berbeda dengan rukun solat. Kalau rukun solat 3 boleh, rukun taubat cuma 2. Yang pertama menyesal, yang kedua tidak akan pernah mengulanginya kembali. Rukun taubat cuma 2. Maka belajar untuk bertobat kepada Allah. Ini mohon maaf Pak, saya ASN, aparatur sipil negara. Berulang kali saya sampaikan, dosa yang kita kerjakan ini terkadang ada maksiat yang kita bungkus dengan syariat. Seolah-olah kita melakukannya, kita tidak pernah merasa takut kepada Allah. Makanya di mana-mana saya sampaikan, dosa yang kita kerjakan ini bukan hanya dosa level masyarakat, tapi juga dosa level birokrat, aparatur sipil negara, orang yang diberikan amanah jabatan, kekuasaan. Kalau mau kita jujur hari ini, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani
tanpa perasaan takut pada Allah. Uang itu kita suapkan ke mulut istri kita, kita masukkan ke mulut anak kita. Kemudian malam hari kita berdoa depan Ka'bah, ya Allah, jadikan anak kami hafiz dan hafizah. Summa na'udzubillah, kalau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pada Allah yang sudah termakan, yang sudah terpakai. Tidak ada pilihan lain, Pak. Semua jemaah haji jangan pernah merasa suci. Karena ingin saya sampaikan buat kita bersama, mohon ampun kepada Allah. Kapan berangkat tinggal 13? Setiap malam. Solat taubat, mandi taubat, nangis pada Allah, akui dosa kita di hadapan Allah, selesai. Karena taubat tidak ada urusan dengan pimpinan, taubat tidak ada urusan dengan atasan, taubat urusan kita dengan Allah. Tidak ada urusan. Bangun malam hari minta ampun pada Allah, agar Allah ampunkan dosa kita. Ibu, bapak, ibu calon jemaah haji, ibu belum tentu akan berangkat. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya mengisi acara jemaah haji seperti ini. Berangkatnya 2 minggu, 3 minggu lagi. Acara pelepasan jemaah haji di rumah. Satu hari mau berangkat, Allah cabut nyawanya. Satu hari berangkat, kecelakaan, patah kakinya, koma di ICU. Kita belum tentu akan berangkat. Makanya mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan kapan doa kita ini akan diijabah oleh Allah ketika Allah ampunkan dosa kita. Maka minta ampun pada Allah. 2, saya ingin sampaikan nasihat buat kita yang belum berangkat umroh atau haji. Bertaubat juga pada Allah. Kenapa bertaubat? Kita bertaubat yang belum pernah berangkat haji, yang belum pernah berangkat umroh, kita minta ampun pada Allah. Kenapa? Jangan-jangan harta ada, kesempatan ada, uang ada, semuanya ada, tapi belum bisa berangkat. Kenapa? Ada dosa kita yang menjadi penghalang Allah tidak izinkan kita ke Mekah Al-Mukarramah. Minta ampun pada Allah, Pak. Karena haji umroh ini bukan orang yang punya uang saja. Yang belum berangkat, kita belajar untuk mohon ampun pada Allah. Kesempatan ada, semua ada, uang ada, fasilitas ada, tapi sampai hari ini Allah belum berangkatkan. Saya mau angkat tangan dulu, mohon maaf Bapak Ibu yang di luar calon jemaah haji, yang belum sama sekali pernah berangkat umroh dan haji atau umroh haji, coba angkat tangan. Yang belum pernah sama sekali, angkat tangan. Belum pernah umroh, angkat tangan. Angkat tangan. Miskinnya sombong, la ilaha illallah. La banse sombong lole. Kita doakan mau berangkat, la ilaha illallah. Angkat tangan. Dah. Nangis pada Allah malam hari, nangis pada Allah. Bapak Ibu nangis pada Allah. Puluhan tahun kita solat menghadap Ka'bah, puluhan tahun kita berselawat kepada Nabi, puluhan tahun kita mencintai Nabi, puluhan tahun kita mengaku menjalankan sunnah Nabi, tapi seumur hidup tak punya niat kita untuk menziarahi makam Nabi. Inilah cinta yang ada kedustaan di dalamnya. Niat untuk bisa berangkat, minimal pun tidak bisa berangkat haji, tunaikan ibadah umroh. Onde Pak Ustaz, piti kami tidak ada Ustaz. Piti mano yo kan dicari leh. Piti haji gini Ustaz, porsinya 25 juta dapat porsi, kemudian menunggu 25 tahun, beko ditambah 23 atau 27 juta leh, total lebih kurang sekitar 52 jutaan di luar ongkos tiket ke Batam Ustaz. Letaklah biar 60 juta tambah acara barale di rumah, walimatus safar, mendoa iko abi 70 juta Ustaz. Piti mano kan dicari Pak. Untuk haji umroh jangan hitung-hitungan uang. Untuk ibadah haji umroh kita hitung-hitungan uang, tapi untuk kredit Avanza 5 juta sebulan, pencarian 5 tahun siang dan malam jawab. Aku tidak bau tak untuk perkara agama, Pak. Beli Pajero Sport tu kredit 5 balai juta sebulan tu Pak. 5 tahun pencarian siang malam. Tapi untuk urusan haji kita hitung-hitungan dengan Allah. Makanya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum pernah berangkat, saya sampaikan niat. Orang yang mau haji umroh ni yang paling penting tu niat. Kalau niat sudah ada, nanti Allah buka. Tapi kalau niat tidak ada, itulah sama seperti orang yang beli singlet. Nampak pakai singletnya lah kuyak-kuyak. Nyo doa pada Allah, ya Allah, kalau dapat PT besok pagi 100 ribu, ambo beli singlet 3. Nan kuyak kok, ambo masukkan ke dapur jadi kain lap. Katoinyo, besok pagi diagi Allah zoki 100 ribu. Tak boleh paket data 85 giga. PT Abi umroh singlet tak jadi. Pak Ustaz, kami dia berangkat haji sama umroh sekeluarga. Kalau laku sawit kami sekapling dan 700 juta. Kami sekeluarga berangkat umroh. Allah kabulkan doanya. 2 bulan ke depan
Rupanya sawitnya laku 700 juta. Lata boli lo Pajero Sport Dakar ampe kali ampe. Pitiabi umroh ndak jadi. Maka saya sampaikan yang paling penting tu niat. Kalau niat ada, nanti Allah buka. Maka minta ampun pada Allah yang belum berangkat dan sudah berangkat. Yang dua, untuk calon jemaah haji. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan rukun haji, syarat haji dan sebagainya. Ikuti pembimbing yang ada yang belum pernah ke Mekah Al-Mukarramah. Mohon maaf, ini syariat yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim itu punya istri 4. Satu namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar, yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura, yang keempat dari hamba sahaya namanya Yasjur binti Amar. Ibrahim dari Irak sudah menikah dengan Sarah. Sarah ini kan lambek dapet anak, walaupun dia anak cie Nabi Ishak alaihissalam. Jalan Ibrahim, makanya Ibrahim dalam bahasa Arab Abun Rohim, dalam bahasa Ibrani artinya sang pengembara. Kenapa hobi Ibrahim itu berjalan dari Irak ke Mesir, Mesir ke Palestin, Palestin kota Mekah, Mekah Palestin, bolak-balik 3 boleh tahun. Makanya kalau ada risiko yang hobi berjalan tu Ibrahim alaihissalam. Berjalan je hobinya. Ibrahim tu sang pengembara. Dari Irak Ibrahim nikah dengan Sarah. Bertahun-tahun tak dapat anak. Lama nangi kata ulama, tangisan Ibrahim jika dibandingkan dengan tangisan manusia pada hari ini untuk meminta satu keturunan, maka tangisan manusia hari ini tidak akan sebanding dengan tangisan Ibrahim. Saking rindunya dengan anak, minta keturunan. Dari Irak jalan ke Mesir. Sampai di Mesir diberilah oleh penguasa Mesir satu orang hamba sahaya. Hamba sahaya itu bernama Hajar. Bertigonya kini Ibrahim, Sarah, Hajar. Hajar kau hamba saya, pembantunya Ibrahim. Apa kata Sarah? Bang, yo, lah bertahun-tahun awak minta anak bang, tapi tidak jadi lagi anak dari Allah. Nanti siapa yang akan melanjutkan kerja kenabian abang ni? Kata Sarah. Ibrahim diam saja sambil menangis rindu dengan kehadiran anak. Kata Sarah, bang, mau ndak abang menjalankan usulan adik? Kata Ibrahim, apa? Maukah abang menikah dengan Hajar? Ibrahim diam saja. Iko rahasia bu awak pak. Dan pelajaran buat kita, kalau ada bini awak nawarkan model itu, ontok je lah. Jangan banyak cerita, ontok saja, rumusnya diam. Kalau mengecek bertumbuk. Akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Maka mereka telah bertiga, Ibrahim, Sarah, Hajar. Setahun sudah pernikahan, Hajar hamil dan melahirkan anak. Lahirlah anak itu namanya Ismail alaihissalam. Begitu senangnya Ibrahim dapat keturunan. Dari Mesir mereka jalan ke Palestin. Sampai di Palestin, apa kata Sarah? Bang, pisahkanlah aku dengan Hajar dan Ismail. Mulai Sarah cemburu. Mulai pertama dia mengikhlaskan suaminya nikah. Yang kedua lah setahun kawin, rupanya Hajar punya anak. Tentu makin merasa bersalah Sarah. Maka tinggallah Sarah di Palestin. Pergilah Ibrahim dan Hajar dari Palestin menuju sebuah lembah. Tidak tahu lembahnya apa. Tidak ada nama ketika itu. Jalan terus. Rupanya lembah itu tidak jauh dari Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Sampai di tempat yang agak penurunan yang dataran rendah, Ibrahim alaihissalam berhenti di sana. Untanya mengarah ke Palestin. Ini mohon maaf, dari Palestin ke kota Mekah berapa jaraknya? Saya tidak pernah ke Palestin, tapi ke Mekah bolak-balik. InsyaAllah tanggal 26 Agustus saya akan berangkat menunaikan ibadah umroh, membawa jemaah rombongan 400 orang. Itu rutenya ada yang Dubai, ada yang Turki, itu langsung ke Mekah, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu yang ingin berangkat untuk Dubai, Turki, pembimbing saya, boleh tanggal 26 Agustus kita berangkat bareng. Berapa jarak Palestin dengan kota Mekah? Palestin kota Mekah itu kalau dihitung pakai Google Map, itu jaraknya 1461 km. Ditempuh pakai pesawat 2 jam, ditempuh pakai mobil kecepatan 100 km 20 sampai 30 jam. Tapi dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada mobil, yang ada tuh unta.
Unta kok tidak bisa dihitung kecepatannya bapak yang ahli fisika di siko, ahli matematika. V sama dengan S bagi T atau S sama dengan T dibagi V, tidak bisa. Unta itu tidak bisa dihitung karena unta itu berjalannya sesuai selero. Inyomut koncangnya ndak mun ontoknya ndak bisa dihitung kecepatan. Makanya mohon maaf, berjalan Ibrahim dari Palestina menuju kota Mekah. Sampai di kota Mekah, di Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah, unta Ibrahim mengarah ke Palestina. Itulah tandanya bahwa Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkan Hajar dan Ismail di sana. Pergilah engkau balik ke Palestina. Pergilah Ibrahim balik. Ditinggalkanlah Hajar dan Ismail di tengah padang pasir kering kerontang, tidak ada pemukiman. Terjadilah dialog antara Hajar dan Ismail, antara Hajar dan Ibrahim alaihissalam. Apa kata Hajar? Wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan kami di tempat kering kerontang padang pasir seperti ini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dulu kau tak punya anak, sekarang kau dapat anak. Setelah dapat anak, kau tega meninggalkan anakmu yang baru lahir. Ibrahim diam saja, jalan terus. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami karena perintah Allah? Ibrahim pun sambil meneteskan air mata, jalan terus. Siapa yang tidak menangis? Dah lama rindu dengan anak, dikasih anak, disuruh ninggalkan anak. Kemudian Hajar berkata lagi, wahai suamiku Ibrahim, kalau memang benar engkau meninggalkan kami karena perintah Allah, pergilah engkau wahai suamiku, demi Allah, Allah takkan sia-siakan kami. Pergilah Ibrahim dalam tangisan air mata. Ini pelajaran buat kita, Pak. Jadi kalau bini awak banyak citonya, tinggen je lah. Ibrahim tinggal saja. Jadi jangan khawatir, Pak. Bapak-bapak yang bujang nih berangkat haji, jangan khawatir, berangkat saja. Pergi Ibrahim. Sambil Ibrahim membaca doa. Ini nanti bapak ibu doa juga. Doa dari rumah. Apa doa Ibrahim? Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi, lembah tandus yang tidak berpenghuni. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Pergilah Ibrahim. Ketika Ibrahim pergi, datang masalah. Apa masalah? Ismail menangis, kehausan, kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, suami tidak ada, tinggal di padang pasir. Beda dengan Sarah. Sarah tinggal di Palestina, di tengah-tengah kampung, sementara Hajar di padang pasir. Panik Hajar, panik, stres. Sama kalau bini awak ditinggalnya laki-lakinya upaya manda kerajo, ndak ditinggalnya piti belanjo, piti ansuran onda, ansuran oto, piti listrik, jajan sekolah. Panik. Hajar panik. Kenapa? Ismail menangis kehausan dan kelaparan. Apa yang dilakukan Hajar? Hajar naik ke atas bukit Safa. Bapak lah berapa kali berangkat haji, Pak? Sudah 4 kali. Sampai ke bukit Safa. Sampai, kalau ada orang haji tidak sampai ke Safa, itu hajinya berarti sampai Jakarta. Sampai ke bukit Safa, sampai. Safa itu artinya apa? Bukit itu jabal. Safa itu artinya apa, Pak? Jadi selama aku mengapo jo situ. Ini penyakit jemaah Indonesia kok, asik dia selfie yo. Safa itu artinya apa? Kata ulama, sofa itu berasal dari kata yasfu tasfiyatan wasafiyah. Bapak ibu kalau ambil madu, ambil minyak makan, disaring minyak makan, alat penyaringnya namanya tasfiyah. Hasil saringannya namanya sofa. Sofa itu kata ulama menyaring segala sesuatu yang kotor. Maksudnya apa? Ketika Hajar ada masalah, Ismail menangis karena kehausan dan kelaparan, Hajar naik ke bukit Safa. Maksudnya ingin menghilangkan sesuatu yang kotor dalam hatinya. Kata ulama, Hajar ingin menghilangkan prasangka buruknya kepada Allah.
Kenapa suami kami meninggalkan kami? Kenapa perintah Allah ini seolah-olah menyusahkan kami? Prasangka buruk itu yang mau dihilangkan oleh Hajar. Ini pelajaran buat kita dan calon jemaah haji. Nanti kalau berangkat terjadi masalah, terjadi kesulitan, hilangkan prasangka buruk itu dengan Allah. Ini belajar kita, Pak. Hilangkan prasangka buruk kita dengan Allah. Kenapa bisa seperti ini? Mohon maaf, Pak. Apa yang kita rencanakan tak sesuai dengan teori yang ada. Karena berkumpul semua jutaan manusia di sana, maka belajar untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa seolah-olah kita dibuat Allah seperti ini? Kenapa seolah-olah Allah susahkan kita? Hilangkan prasangka buruk itu kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Buat yang belum berangkat, ini juga pelajaran. Ya Allah, kenapa lunjo berangkit umroh ya Allah? Ada kawan ya Allah, awak laponik sembayang, laponik tahajud, laponik duha, laponik baca Quran, ndak jo berangkit. Kawan ya Allah ke masa haji ndak pernah, Jumat ndak pernah, tak hapu jo kerajunya ya Allah. Tahun depan berangkit jo haji ya Allah. Hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Itu maknanya kita ke sofa itu, Pak, menghilangkan prasangka buruk. Maka setelah Hajar naik ke sofa, ditengoknya makanan minuman tidak ada. Dilihatlah oleh Hajar ada Bukit Marwah. Marwah itu artinya harapan yang ingin dicapai. Maka turunlah Hajar dari Bukit Sofa, turun ambil bagian yang terendah, agak jalan begitu cepat, kemudian naik ke atas Bukit Marwah untuk mencari minuman dan makanan buat Ismail yang menangis. Sampai di Marwah, tidak ketemu minuman makanan. Balik lagi Marwah Sofa, balik Sofa Marwah. 7 kali Sofa Marwah mencari minuman, mencari air buat anaknya Ismail. Tapi hebatnya justru air Allah letakkan di kaki anaknya Ismail alaihissalam. Ini pelajaran buat kita yang hadir hari ini. Terkadang yang bersusah payah itu ayah ibu mereka. Hajar bolak-balik Safa Marwah mencari air, tapi justru air Allah letakkan di kaki anaknya Ismail. Apa pelajarannya? Terkadang yang susah payah itu ayah ibu kita, yang susah-susah itu mak bapak kita, tapi justru yang menikmati hasil adalah anak-anaknya. Maka saya minta kepada calon jemaah haji dan kita yang hadir pada hari ini, maaf, libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Kalau kita bisa berangkat haji, jangan berangkat laki bini no, aja ayah mawa. Kalau bisa berangkat umroh, jangan kita saja, ajak mak bapak kita. Bu, pak, yang 11 orang ini, bapak ibu berangkat hari ini, bukan kena pegawai negeri, bukan kena jual emas, bukan kena punya sawit, bukan kena punya tabungan. Ibu berangkat hari ini, bapak berangkat hari ini. Jangan-jangan kena doa ayah ibu kita dahulu. Doa itu hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Libatkan mereka dalam kebahagiaan kita. Ingin berangkat umroh bulan depan, libatkan, ajak ayah bapak kita. Pak Ustaz, kami tidak cukup uang, minimal libatkan mereka dalam setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Libatkan mereka dalam setiap doa-doa kita. Maka saya ingatkan kepada Bapak Ibu calon jemaah haji, kita yang berangkat hari ini bukan kena harta kita, bukan kena uang kita. Ayah ibu kita menangis dahulu, tangisan itu Allah kabulkan pada hari ini. Ibadah haji umroh ini yang didamba-dambakan ayah dan ibu kita sampai mati. Ayah ibu kita belum menunaikan ibadah haji dan umroh. Maka kalau sempat nanti, badalkan haji mereka, badalkan umroh mereka. Ketika tawaf, doakan mereka, libatkan mereka dalam setiap momentum kebahagiaan itu. Kalau ini yang terjadi, baru nanti datang keberkahan itu. Maka sekali lagi saya minta pada kita bersama, ini yang selalu dilupakan oleh orang. Dia merasa haji yang dia lakukan, umroh yang dia lakukan dengan hartanya. Kita berangkat hari ini kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang dulu dia berdoa, dan hari ini doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu kita mungkin hari ini sudah meninggal dunia, belum tercapai cita-citanya untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Maka sampai di sana, selesai semua rukun haji semuanya, ada kesempatan badalkan haji ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Badalkan umroh ayah dan ibu kita. Yang saya ingatkan kembali buat kita bersama, setiap bapak ibu berdoa di raudhah, berdoa di tempat-tempat mustajab, libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap doa-doa kita. Ketika tawaf, doakan mereka. Ketika sa'i, doakan mereka. Sebut nama ayah, nama ibu kita. Bayangkan segala kebaikannya.
Air mata mana yang tidak akan menetes? Air mata mana yang tidak akan keluar dari pipi kita yang mulia? Doakan demi Allah. Barulah nanti keberkahan-keberkahan itu Bapak Ibu pulang nanti baru menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu pulang terjadi perubahan sikap dalam keadaan kita ini. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, gunakanlah diri dan harta kita semata-mata untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bapak Ibu yang berangkat dengan biaya sendiri, alhamdulillah. Yang berangkat dengan biaya dinas abidin atas biaya dinas, alhamdulillah. Karena mungkin tidak semua orang bisa berangkat, mungkin ada petugas haji daerah dan sebagainya, tidak ada masalah. Dengan izin, dengan ini semuanya silakan berangkat, bismillah. Tapi saya sarankan bagi yang selalu berangkat dengan menggunakan fasilitas asas biaya dinas, sesekali cobalah untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh dengan biaya sendiri. Kena berbeda, kesan dengan biaya sendiri dengan biaya dinas itu berbeda. Sama dengan awak pakai oto. Kalau otonya oto mintuo, itu lubang buruk bahantam jadinya. Oto mintuo. Tapi kalau otonya oto awak, walaupun kijang petak tahun 8 ampe, jangan lubang le samwi yo mare awak tu. Makanya jangan heran, jemaah kita banyak yang sholat di hotel, jangan-jangan hajinya abidin atas biaya dinas. Makanya kita yang biaya sendiri, usahakan demi Allah jangan tinggalkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tinggalkan hotel. Buat waktu berangkat ke masjid, habiskan masa di sana, karena kita tak pernah tahu kapan lagi kita akan kembali. Dan ini amalan yang diimpi-impikan oleh ayah dan ibu kita. Hari ini Allah kabulkan impian itu kepada anak cucunya. Sekali lagi buat kita yang belum berangkat, saya doakan kepada kita bersama, semoga kalau belum bisa berangkat ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh pada bulan-bulan yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingin ingatkan kepada kita bersama, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak punya silap dan salah. Maafkan segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, ikhlaskan segalanya. Bismillah, berangkat. Anak, keluarga, harta, insya Allah nanti Allah yang jaga. Secara syariatnya kita titipkan dengan tetangga-tetangga kita, tapi secara hakikatnya nanti Allah yang akan jaga. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, ada orang berangkat haji, dia pulang bersama keluarganya. Ada orang yang berangkat haji tidak ada kabar, yang tahu hanya kubur mereka saja. Maka oleh karena itu berharaplah kepada Allah, kita berangkat dalam keadaan sehat, dan nanti kita pulang dalam keadaan sehat bertemu dengan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami kerjakan ya Allah. Seandainya Engkau perintahkan kami untuk menghitung dosa-dosa kami, sungguh kami tidak akan mampu menghitungnya ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampuni dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah.
Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Jikalau ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah untuk kami, tidak tahu panas, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah, tidak tahu hujan, tidak tahu panas ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukan seorang ulama, ayah kami bukan seorang ustaz, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren ya Allah. Ayah kami orang awam, ayah kami orang bodoh ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, sampai kami bisa sarjana dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang selama ini kami tak tahu di mana ayah dan ibu kami ya Allah. Yang selama bertahun-tahun kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami ya Allah. Yang selama berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan oleh ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah. Ucapan kami, tingkah laku kami menyakiti hati mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami sombong, kami bodoh, kami zalim ya Allah. Mungkin dengan jabatan yang kami sandang, mungkin kena gelar akademik yang kami raih, mungkin kena harta yang kami miliki ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, bantu kami untuk membahagiakan ayah dan ibu kami di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, hari ini kami punya pekerjaan, hari ini kami jadi pegawai negeri, hari ini kami punya jabatan, hari ini kami berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah. Bukan kerana kehebatan kami, bukan kerana lobi-lobi kami ya Allah, bukan kerana kami punya koneksi, bukan kami punya banyak harta ya Allah. Hari ini kami berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah. Jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kami ya Allah. Doa itu hari ini telah Kau kabulkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ampunilah kami ya Allah. Ayah dan ibu kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, dahulu kami belum bekerja, dahulu kami belum punya harta, dahulu kami belum punya keluarga ya Allah. Ayah dan ibu kami masih hidup ya Allah. Hari ini kami sudah punya pekerjaan, hari ini kami sudah punya harta, hari ini kami sudah punya apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, belum sempat kami membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Belum sempat kami menyuapkan penghasilan kami ke mulut ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk melibatkan ayah dan ibu kami di setiap momentum kebahagiaan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga
juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini ya Allah. Berikan kami sifat tawajuh, tawadu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikan jamaah haji yang berangkat pada tahun ini di muka bumi ini ya Allah sebagai haji yang mabrur dan mabrurah ya Allah. Ya Allah, berikan keselamatan keberangkatan kepada mereka ya Allah. Berikan keselamatan kepulangan untuk bertemu dengan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di antara jamaah haji yang berangkat tahun ini meninggalkan keluarga dalam keadaan sakit, sembuhkanlah sakit mereka ya Allah. Ada di antara jamaah haji yang berangkat tahun ini yang meninggalkan keluarga dalam keadaan bermasalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Ada di antara jamaah haji yang berangkat tahun ini menyelesaikan meninggalkan keluarga dalam keadaan kesulitan, tolonglah kesulitan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, mereka telah tinggalkan keluarga mereka, mereka tinggalkan anak mereka, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan orang yang mereka cintai hanya semata-mata untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, begitu juga dengan kami yang belum berangkat pada tahun ini ya Allah. Panggil kami ya Allah, jemput kami ya Allah, antarkan kami ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau kami ukur harta kami, tidak punya kami harta sebanyak itu ya Allah. Kalau kami ukur kemampuan kami, tidak akan mampu kami melakukan perjalanan sejauh itu ya Allah. Tapi kami masih punya Engkau ya Allah. Kami punya Engkau ya Allah. Panggil kami ya Allah, panggil kami ya Allah. Antarkan kami ke Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Nabi kami tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan tablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat kepada calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mohon doakan kami semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kami berangkat pada tahun yang akan datang. Amin. Kemudian jangan khawatir, keluarga, anak, istri, suami ataupun rumah insyaallah titipkan dengan Allah, selebihnya nanti secara syariat masyarakat yang akan menjaganya. Kemudian terakhir, saya mohon izin pada pengurus masjid, pada calon jemaah haji, saya tinggal di Desa Tarai Bangun, Desa Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tidak jauh dari rumah Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad dekat jembatan ada Masjid Ibadur Rahman. Kalau saya lurus sudah jembatan, belok kanan itu ada Masjid Al-Ikhlas. Kebetulan itu Masjid Al-Ikhlas itu masjid saya, ketua masjidnya saya, ketua yayasannya saya. Alhamdulillah dulu masjid itu namanya musola, sekarang sudah tambah masjid dan kita sedang merenovasi masjid. Alhamdulillah selesai. Cuma pengurus rapat beberapa bulan yang lalu meminta kepada saya, di setiap saya ceramah di mana saja saya menjumpai jamaah, sampaikan bahwa masjid kami dalam penggalangan dana untuk pembelian karpet masjid. Sudah hampir 3 tahun tidak ada karpet di masjid kami. Alhamdulillah sudah masuk dana di Samad Karpet sejumlah 45 juta. Totalnya lebih kurang sekitar 112 juta. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu untuk pembelian karpet masjid kami atas nama pengurus, ketua yayasan, ketua masjid, saya pribadi tidak menerima uang cash.
Bapak Ibu silakan bantu Rp1.000, Rp20.000, Rp100.000, Rp2 juta, terserah melalui nomor rekening Masjid Al-Ikhlas. Bagi Bapak Ibu yang ingin nanti silakan dibantu. Bagi yang belum punya kesempatan, doakan kami mudah-mudahan sebelum raya haji ini masjid kami telah memiliki karpet. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.